Di tengah hamparan sunyi dataran Salisbury, Inggris Selatan, berdiri tegak lingkaran batu raksasa yang tak lekang dimakan zaman. Meski telah berdiri selama lebih dari 5.000 tahun lamanya, monumen kuno bernama Stonehenge itu masih menyimpan rangkaian tanya yang belum terjawab. Siapakah yang membangunnya? Untuk apa? Dan bagaimana? Tak ada catatan, tak ada petunjuk pasti. Yang ada hanyalah batu-batu raksasa yang berdiri tegak, seakan menantang logika. Penanggalan karbon menunjukkan pembangunan Stonehenge diperkirakan terjadi dalam beberapa tahap antara tahun 3000 hingga 1520 sebelum Masehi, masa-masa ketika roda bahkan belum ditemukan. Monumen Stonehenge terdiri dari batu sarsen, alias batu pasir yang disusun vertikal dengan tinggi sekitar 4 meter, lebar 2 meter, dan berat antara 25 sampai 40 ton. Sementara di bagian dalam terdapat batuan basal berjenis bluestone yang berukuran lebih kecil dan memiliki berat sekitar 2-5 ton. Mengejutkannya, para peneliti menemukan bahwa sebagian batu basal yang disebut bluestone itu ternyata berasal dari pegunungan Preseli di Wales Barat yang berjarak sekitar 225 km jauhnya dari Stonehenge. Tak hanya itu, batu-batu sarsen yang memiliki berat puluhan ton itu juga dipercaya berasal dari Marlborough Down yang berjarak sekitar 32 km dari Stonehenge. Bagaimana bisa batu-batu berbobot puluhan ton itu dipindahkan berkilo-kilometer jauhnya tanpa teknologi modern maupun alat berat? Pada tahun 1995, Gale Encyclopedia of the Unusual and Unexplained pun mencoba mengangkut batu dengan berat yang sama dengan menggunakan kereta. Percobaan ini dilakukan untuk menguji apakah mungkin batu-batu Stonehenge yang sangatlah berat dapat dipindahkan menggunakan teknologi dan metode yang mungkin tersedia di zaman prasejarah. Namun hasilnya, percobaan itu gagal total. Teori-teori terkait bagaimana situs ini dibangun pun muncul silih berganti. Ilmuwan modern percaya bahwa batu-batu itu dipindahkan dengan menggunakan kereta luncur yang diletakkan di atas jalur kayu, semacam rel sederhana. Dan, untuk mengurangi gesekan, jalur ataupun rel tersebut kemungkinan dilumuri minyak babi yang berfungsi sebagai pelumas. Teori ini pun menyebut, untuk memindahkan satu batu, kemungkinan dibutuhkan tenaga hingga 150 orang. Catatan sejarah tak pernah menyebut siapa arsitek Stonehenge sebenarnya. Namun, beberapa arkeolog percaya bahwa kelompok Neolitikumlah yang telah membangun situs tersebut. Tapi di sisi lain, teknologi dan sumber daya mereka tak cukup untuk menjelaskan presisi dan kekuatan struktur ini. Disinilah muncul teori-teori yang lebih menggelitik. Ada yang meyakini jika Stonehenge dibangun oleh Nephilim, ras raksasa yang nyaris punah akibat banjir di era Nabi Nuh. Meski terdengar tak masuk akal, namun teori ini muncul bukan tanpa alasan. Dalam buku sejarah abad pertengahan bertajuk Brut yang terbit di tahun 1100-an, dikisahkan ada sosok raksasa yang membantu seorang penyihir bernama Merlin untuk membangun Stonehenge. Yang lebih ekstrim, ada pula teori liar yang menyebut bahwa Stonehenge dibangun oleh makhluk luar angkasa, alias alien. Tapi, teori-teori ini tentu sulit diterima logika dan tak bisa dibuktikan kebenarannya. Hingga kini tak ada jawaban pasti terkait siapa yang membangun Stonehenge. Meski begitu, sejumlah peneliti sempat menemukan jejak kehidupan berupa sisa makanan di Durrington Walls, permukiman Neolitik dekat lokasi Stonehenge. Sisa-sisa makanan yang diidentifikasi sebagai daging dan produk susu itu dipercaya disantap oleh orang-orang yang membangun Stonehenge saat pesta besar diadakan. Makanan mahal itu menjadi bukti bahwa kemungkinan besar mereka bukan budak yang dipaksa untuk membangun Stonehenge, melainkan sukarelawan. Namun, apa tujuan mereka membangun situs raksasa tersebut?
Teka-teki itu tampaknya masih menjadi misteri yang diperdebatkan banyak orang. Teori demi teori pun bermunculan, mulai dari tempat pemakaman, observatorium astronomi, situs pemujaan leluhur, hingga pusat ritual keagamaan di era Neolitikum. Salah satu petunjuk penting datang dari analisis radiokarbon yang dilakukan peneliti di lokasi tersebut. Sisa peninggalan jasad hewan menunjukkan ada jejak-jejak babi yang dikorbankan setiap tahunnya antara Desember hingga Januari. Penemuan itu makin memperkuat teori adanya ritual tahunan di Stonehenge. Bukan seremoni biasa, melainkan upacara spiritual yang melibatkan ratusan orang. Kemungkinan besar, ritual tahunan itu berlangsung di waktu equinox, masa di mana matahari melewati khatulistiwa, yang membuat siang dan malam memiliki kesamaan durasi. Teori lain menyebutkan, mungkin Stonehenge dibangun oleh kaum Druid sebagai tempat pemujaan matahari yang mereka anggap suci. Pasalnya, struktur Stonehenge memiliki kesejajaran dengan posisi matahari. Di momen itulah, kaum Druid melakukan ritual pemujaan pada matahari yang dianggap mempunyai kekuatan khusus di momen itu. Selain tempat pemujaan, sebagian ilmuwan juga meyakini jika Stonehenge berfungsi sebagai kalender kuno. Melalui penelitian terbarunya yang dipublikasikan di jurnal Antiquity, Profesor Timothy Darfield dari Bournemouth University mengungkap jika numerologi elemen pada batu sarsen Stonehenge mewakili kalender berbasis tahun matahari tropis, yaitu 365,25 hari. Meski begitu, cara kerja sistem kalender kuno ini masih belum sepenuhnya jelas. Namun, apakah fungsi Stonehenge hanya sebatas itu? Penelitian terbaru mengungkap jika pembangunan Stonehenge mungkin bertujuan untuk menyatukan masyarakat dari berbagai wilayah Inggris kuno. Antara tahun 2620 dan 2480 sebelum Masehi, terjadi migrasi besar penduduk Eropa ke Inggris. Di masa itu Stonehenge mungkin menjadi simbol persatuan budaya. Bahkan, tata letak beberapa rumah di Durrington Walls, situs permukiman Neolitik yang hanya berjarak 3 km dari Stonehenge, juga memiliki kemiripan mencolok dengan arsitektur dari Kepulauan Orkney di utara Inggris. Ini menandakan adanya kolaborasi besar lintas wilayah yang memperkuat dugaan bahwa Stonehenge bukan sekadar tempat ritual atau observatorium, tapi juga lambang persatuan masyarakat kuno. Terlepas dari semua teori yang beredar, Stonehenge tetap menjadi enigma besar. Setiap batu menyimpan cerita, dan setiap sudutnya menyimpan teka-teki misteri yang mungkin ditakdirkan untuk tak pernah terpecahkan. Bagaimana menurutmu? Tulis teori liarmu di kolom komentar dan subscribe untuk misteri berikutnya.